Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube My Tourist Information. Di acara Kidspedia kali ini, kita bakal melihat anak-anak belajar membuat buket bunga dan menghias pot bunga di Marta Floris Bali. Marta Floris Bali ini adalah salah satu toko bunga yang besar dan sudah lama berdiri, sekitar 22 tahun, yang ada di Canggu dan Seminyak, Bali. Jadi di Marta Floris Canggu ini sudah bekerja sama dengan event-event wedding besar dan juga hotel-hotel besar yang ada di Bali. Nah, selain itu, yang paling menarik nih teman-teman, Marta Floris ini juga mengusung konsep coffee shop. Jadi cocok banget dengan kehidupan di daerah Canggu Bali ini yang urban dan metropolis. Sekarang anak-anak sudah berkumpul untuk memulai kegiatannya hari ini. Tapi sebelum acaranya dimulai, sebentar anak-anak bakal dijelaskan mengenai tentang jenis-jenis bunga, dari mana asal bunga, dan bunga apa saja yang ada di sini dan paling diminati oleh customer. My name is Putra Sang. So I'm the flower master here and I'm the flower designer here. So I will introduce you my shop. Welcome to Marta Floris, and Marta Floris already almost 25 years. So it's long time already here. And when you see all of the flower here, it's all of the flowers I'm mixing. They are imported and they also come from Bali. Have you been to Bedugul in the north? Ya, ya pernah ke Bedugul ya? Ya. Over there we have a shoot of landscaping with full of flowers. You can find there also roses, something like this, the big one, and you can find also gladiola. You can find also a chrysanthemum there, and also such a lot of other flowers. But instead of that, because in Bali we are a small, a tiny island, so the supply of the flower is not enough. That's why we have to import it. We have to import it from China, or from Singapore, from Thailand, especially for the orchid, and also we have to import it from Europe, from Holland especially. Something like this. The shoot of rose is coming from Holland, and the shoot of gladiola, it's the plant. The plants coming from Holland, but they grow up here. And also we have another flowers coming from Holland also. And each flowers they have a different last long time. Some of them like 2 days, 3 days. So my question is, you said before, what is your flower favorite? It's roses. You choose what color of your favorite? White. Ah, good. And how about you? Lavender. 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 Yeah, lavender. It's very delicate flowers. Where usually you bulb your flowers? Where usually you bulb your flowers? We don't have lavender, but we once had the seed, but it didn't grow up. We used another pot to make another plant, so we never saw. Hi. But I like the smell. So. Yeah. Because lavender is quite difficult to get it. I mean, sometimes we have to order like a 1 week in advance. Adik kecil, bunganya favoritnya apa tadi bilang? Mawar, ya. Sering beli bunga? Enggak. Oke, ya. Tapi senang bunga ya. Ya, kalau bunga mawar itu it very easy. You can find anywhere. Yeah. So that's for the first step. Maybe you have some short question about the flowers, where it come from and what type of flower? Yes. Does it? Like example from China to here, Mm-hmm. you only get the seed or bring all the flowers and put it in a pot or grow it. Yeah.
Most of the flowers that we import from China, it's normally cutting flowers. So it's not a planting. And then it's sort of lot of system that we have to get it like check from the government, and then we have to do like quarantine in the airport like one night, something like that. So we cannot, until now, Indonesia are not allowed to import planting. So we only can import cut flowers that you can put in the pot. Okay, so I will introduce you two of my assistants. This is Weda-san and Weda, and that is Agus-san. Come on, Agus and Om Weda, come stay here. Okay, so he will help you to do anything, like cutting the flowers, cutting the foam, put the plastic in. But I'm gonna be here. I'm gonna show you how to make it. Are you ready? Okay, good girl. Let me start it. Nah teman-teman, itu tadi bapaknya sudah menjelaskan jenis-jenis dan beragam asal bunga ini. Jadi ada beberapa bunga yang lokal ditanam di kebun bapaknya sendiri, yaitu di Bedugul. Ada juga yang import dari Cina, Thailand, dan juga dari Belanda. Tapi karena masa pandemi ini bunganya tidak ada yang import, jadi sementara semua pakai bunga lokal. Yuk sekarang kita langsung ikuti kegiatan untuk merangkai bunganya. Nah teman-teman, sekarang anak-anak sudah bersiap mau memulai kegiatan merangkai bunganya, membuat buket bunga. Jadi hal pertama yang disiapkan itu ada potnya seperti ini. Kemudian potnya nanti akan diisi plastik. Setelah itu baru nanti akan diisi oasis foam ya. Jadi foam yang dibasahi dengan air. Kemudian yang peralatan yang lain ada gunting. Mungkin ada gunting seperti ini juga atau cutter. Nah teman-teman, sebenarnya nggak harus memakai plastik sih untuk membuat pot ini, karena sekarang kan bahannya dari keranjang yang seperti ini. Jadi biar airnya nggak bocor, nggak ngalir, jadi dipakainya tas plastik sebagai bahan dasarnya. Kalau misalnya pakai pot yang dari kaca, itu tidak perlu seperti ini, kita tidak perlu menggunakan plastik seperti itu. Yuk kita ikuti terus. Yeah. So when we use this foam, and then we stick the flower inside, and then the dry foam we going to give yeah. Okay, good. Okay. So you can do no? Just put it there. Yeah. Betul? Nah, untuk selanjutnya ini oasis foam. Gabusnya ini harus direndam dulu sekitar 5 menit. Jadi kita nggak bisa langsung masukin atau mendorong-dorong foamnya itu. Kalau kalau didorong dia airnya tidak meresap dengan baik. Jadi memang harus ditunggu sekitar beberapa menit. Nah sekarang sebelum merangkai bunganya, tadi oasis foamnya sudah jadi. Sekarang proses pemotongannya sesuai dengan bentuk potnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Jadi anak-anak belajar sendiri untuk memotong foamnya. And just put in your pot. Nah setelah dipotong sesuai bentuk potnya, sekarang bisa dimasukkan ke dalam pot yang sudah diisi plastik. Adik. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini adalah kegiatan dasarnya merangkai bunga, yaitu pemasangan daunnya ya, seperti ini, bisa dilihat seperti ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini untuk step keduanya, anak-anak menggunakan peacock, jadi bunga yang warna ungu ini sebagai dasar pertama. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak bakal merangkai bunga kedua, namanya krisantemum. Jadi nama bunga ini sudah mendunia dan seluruh dunia namanya ini krisantemum. Warnanya pink agak keunguan. Nah, bunga yang ketiga masih sama, ini krisantemum. Jadi krisantemum itu banyak jenis warnanya. Jadi tadi sudah pakai yang
merah keunguan. Sekarang kita pakai yang kuning. Nah, untuk bunga selanjutnya ini ada krisan spray namanya. Jadi bentuknya lebih kecil, lebih imut-imut. Nah, untuk bunga selanjutnya kita memakai bunga mawar putih. Ini sebagai inti dari rangkaian bunga ini ya. Nah, setelah tadi pakai bunga mawar, sekarang selanjutnya kita pakai bunga carrot flower namanya. Jadi kayak gini. Nah, kita sudah sampai ke bunga terakhir. Jadi ini namanya bunga kembang seribu. Ada yang warna ungu, ada juga yang warna biru. Jadi ini satu aja. Nanti diletakkan di salah satu sisi rangkaian bunganya. Tara, teman-teman bisa lihat nih bunga yang dirangkai anak-anak. Buket bunganya sudah jadi. Untuk memperindah dan mempercantik dari rangkaian bunga ini, nanti anak-anak bakal menambahkan pita berwarna merah. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. So, what is your comment after you make these flowers? You find some problem or some difficult part? No. So overall you enjoy it? Yeah. Okay. But your flower is such beautiful. I mean, like the first, I see that you even make some new thing. Honestly, like you fill up all the leaf and the side parts, and then you make it empty in the middle, and suddenly, wow, that's beautiful. You're shocking me, but it's nice. You're shocking me with that. Thank you very much. And how about you? You find something difficult parts or no? You enjoy it? Your mom, I think, will get you the cooking. Rosemary. Rosemary. Ini, no, ini namanya Rosella. Ya, Rosella ini sebenarnya bukan bunga. Rosella ini buah. Dan buah ini biasanya dipakai untuk tea. Nah, teman-teman, itu dia tadi anak-anak sudah selesai membuat dan menghias buket bunga. Jadi hari ini aku bakal nanya bagaimana sih kesan dan pesan anak-anak mengikuti acara hari ini. Jadi di sini sudah ada 3 anak-anak yang cantik-cantik. Ini ada Kokona, Nanaka sama Mimi. Jadi kita bakal tanya 3-tiganya ya. Yang pertama saya mau tanya ke Kokona-chan. Kokona-chan. Hai. Selamat siang. Selamat siang. Gimana hari ini mengikuti acara hari ini? Bunga apa yang paling disukai? Bunga mawar. Bunga mawar. Gimana? Seneng nggak? Gimana perasaannya? Seneng atau gimana rasanya? Dan ini pertama kali atau sudah pernah bikin bunga sebelumnya? Ini pertama kalinya bikin bunga. Pertama kali. Jadi menyenangkan ya? Terima kasih. Nah, kemudian ada Nanaka-chan sama Mimi-chan. Desu ne. 今回のキッズペディアがどうしてこの体験参加しますか？花が好きですか？どんな花が一番好きですか？バラ？ミミちゃんはバラですね。はい、もしこの体験は面白くて楽しそうだったらお友達に教えてください。Nah teman-teman, setelah itu tadi kegiatan anak-anak membuat buket bunga hari ini, sekarang aku sudah bersama dengan Bapak Putra selaku owner atau pemilik dari Martha Florist Bali. Selamat siang Bapak. Ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya hari ini. Jadi saya pengen berbincang-bincang sedikit tentang Martha Florist ini. Jadi ini kan yang di Canggu ini konsepnya ada coffee shop Pak ya. Itu gimana Pak ya? Maksudnya konsepnya seperti apa? Baik, terima kasih banyak sebelumnya. Nah, Martha Florist di Canggu ini pastinya cabang dari Martha Florist di Seminyak ya, yang dimana di Seminyak itu
sudah hampir 22 tahun. Kemudian ini sebenarnya bukan florist dulu, tapi ini coffee shop dan plant shop. Tapi setelah pandemi datang, kami mencoba untuk membuat sesuatu yang baru. Belajar dari traveling ke negara-negara lain, kami melihat bahwa banyak sekali satu tempat itu ada florist, ada coffee shop, kemudian ada plant shop, jadilah seperti ini. Awalnya kami lumayan struggling juga apakah akan diterima oleh masyarakat apa tidak. Tapi ternyata sangat luar biasa. Jadi dari pembukaan kita di sini sampai hari ini antusias, orang-orang di sekitar sangat bagus, terutama tamu-tamu yang tinggal di Canggu. Karena mereka hampir semua bilang belum pernah melihat toko bunga dengan konsep seperti ini, yang dimana dia bisa duduk ngopi, kemudian beli makan, beli bunga, ataupun beli tanaman, seperti itu. Ya baik Pak, saya juga pas masuk ke sini juga ngerasa, jadi ketika kita mesen kopi sambil makan jadi melihat pemandangan yang asri seperti itu ya. Nah pertanyaan saya yang kedua nih Pak, misal ada customer atau pembeli yang memesan bunga ini, bagaimana Bapak memastikan bahwa pelanggan atau pembeli Bapak itu puas dengan hasil rangkaian bunga yang dibeli? Baik, kalau untuk klien kami sebenarnya pastinya ada 2 klien ya. Klien yang datang langsung dan klien melalui online. Nah untuk klien yang datang langsung ya pastinya hampir semua, saya bilang 99% sampai 100 mereka sangat senang, mereka sangat happy. Kenapa saya bilang mereka sangat happy? Di saat mereka menerima pesanan mereka, maka selalu bilang, wow this is very beautiful, I love everything what you did. Itu sudah pasti kami tahu di saat mereka menerima. Nah kemudian klien-klien yang online, karena kami menggunakan Facebook, Instagram, kami juga ada website, dan di Google juga banyak sekali yang review. Hampir semua tamu-tamu nge-review bintang 5. Hampir semua tamu juga nge-review tentang keramahan kami, produk kami, kecepatan kami menghandle, delivery yang bagus, bunga yang fresh. Dan selalu itu saya bisa lihat di review, karena hampir setiap hari saya pasti ngelihat review-review di sana. Kemudian kalau yang di Instagram, di Facebook, artinya setiap kali mereka menerima bunga, mereka selalu inbox saya balik, DM saya balik, atau kadang-kadang ada yang telepon juga. Selalu bilang, satu hal yang selalu saya lakukan kepada klien, saya tidak pernah mengirim bunga itu sebelum saya proof ke klien si pengorder. Itu mungkin yang selalu kami lakukan untuk memastikan bahwa produk kami itu memang sesuai dengan apa yang mereka mau. Nah pertanyaan yang terakhir nih Pak, berkaitan dengan acara kami Kidspedia kali ini. Ini kan pertama kali acara untuk di florist. Bagaimana pesan dan kesan Bapak, apa yang ingin disampaikan untuk anak-anak untuk hari ini, mungkin anak-anak yang lain yang mau mengikuti program ini seperti itu? Oke, baik. Karena kita sekarang ada di florist, mungkin saya akan lebih spesifik berbicara tentang florist ya. Florist itu sebenarnya, menjadi seorang florist itu sebenarnya mempunyai banyak keuntungan. Jadi untuk anak-anak yang memang berniat untuk kursus bunga terutama, itu selain dia akan melatih imajinasi untuk kreatif, secara tidak langsung membuat bunga itu adalah sebuah treatment. Kita akan dilatih tentang kesabaran, kita akan dilatih tentang mengenal komposisi warna, kemudian yang paling penting itu pastinya akan membuat imajinasi kita mengetahui tentang art, tentang seni. Dan bunga itu banyak banget yang bisa kita lakukan, baik itu hand bouquet, baik itu rangkaian bunga bulat, rangkaian bunga kotak, rangkaian bunga birthday, rangkaian bunga pernikahan. Dan yang paling penting untuk anak-anak yang memang sangat ingin belajar bunga, kedepannya untuk menjadi seorang florist itu adalah sebuah masa depan yang bagus. Karena di seluruh dunia, florist itu sangat diperlukan. Tidak hanya di Bali, di seluruh dunia. Ini akan menjadi komersial nanti, menjadi penghasilan tambahan. Bahkan seperti saya sudah 25 tahun menjadi profesional florist di Bali, dan saya merasakan sendiri. Jadi seperti itu anak-anak. Jadi bukan hanya sekedar membuang waktu kalian di florist, tapi ini akan sangat berarti buat kalian di masa depan. Ya, terima kasih. Nah teman-teman, itu dia tadi kegiatan acara Kidspedia di Marta Florist Bali. Jadi semoga keterampilan ini bisa dipraktekkan di rumah sama anak-anak dan bisa dijadikan keterampilan di masa depan seperti itu. Nah buat teman-teman yang mau ikut acara ini, jangan lupa kirim komentar di bawah dan jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya.
Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.